Kan netizen sih kalau Ahmad Dhani ini tuh pasangan yang toksik katanya. Nantikan misal, oh Ahmad Dhani gagal move on nih gitu. Kita melihat memang ada perilaku Ahmad Dhani dalam berkomunikasi yang cenderung kata netizen tadi toksik gitu ya. Ya, semua orang juga ada gitu ya, yang ngalamin di hubungan toksik itu lah. Hubungan toksik itu membuat antar pasangan ini jadi Nggak nyaman. jadi tidak menemukan keakraban. Nah, kalau hubungan udah saling mendiamkan, ada komunikasi, itu juga bisa terkategori toxic relationship gitu ya. Di mana aku mau ngerti kamu aja nggak ngomong. Betul sekali. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di PPC Podcast with Caca. Oke, hari ini kita akan menyelami topik yang sangat relevan ya di kehidupan kita sehari-hari dan mungkin teman-teman ini pasti pernah ada yang mengalami bahkan menyaksikan tentang fenomena hubungan toksik. Baik, hari ini saya sudah bersama Pak Dodi Rustandi selaku praktisi dari komunikasi. Nah, pastinya kan Pak Dodi tahu kan Ahmad Dhani? Tahu. Nah, kalau misalkan tentang gosip yang viral sekarang, apa? Tahu banget lah, kan Oh, ya. heboh gara-gara anaknya nikah, terus Iya, netizen ngegoreng lah ya. Netizen zaman sekarang ini kan tentunya sudah smart Yes. banget ya Pak, sudah Betul. bisa menilai dari media sosial gitu. Nah, jadi Ahmad Dhani ini dengan Maya Estianti itu kan kata netizen lagi ya Pak, ada di hubungan yang Toxic. toksik lah Oke. seperti itu. Nah, menurut Pak Dodi ini apa nih gitu? Oke. Benar atau tidak gitu kalau misalkan mereka ini ya memang ada di hubungan yang Toxic. Ya. toksik gitu. Kalau menurut saya ya kita mengenal istilah toxic itu sendiri kan ya artinya berdampak hal yang negatif gitu ya. Kalau melihat Maya Estianti justru malah terlihat lebih bertumbuh, lebih sukses. Ya. Sepertinya yang toxic itu netizennya deh. Iya. Karena hubungannya ternyata tidak menyakiti Maya Iya, gitu. betul, Maya betul. tetap menjalani Betul. kehidupan, Oke. tetap berkarir, tetap punya porsinya di dunia entertain gitu ya. Dan Ahmad Dhani memang dengan gayanya itu dia cenderung jadi antagonis gitu ya. Makanya netizen yang respect terhadap Maya akhirnya jadi menganggap mereka nih kayak hubungan yang toksik gitu. Ya, pasti semua orang juga ada gitu ya Pak yang Yes. ngalamin di hubungan toksik itulah gitu. Menurut Pak Dodi ini ciri-cirinya dari hubungan toksik itu apa sih Pak? Oke. Kalau ciri hubungan toksik itu ya kita akan bisa melihatnya mereka jadi nggak sehat secara komunikasinya dan cenderung jadi saling menyakiti baik itu secara verbal ya maupun secara energi gitu ya, secara apa ya, presurnya, tekanannya. Jadi hubungan toksik itu kita bisa melihat dari bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kalau pasangan ya udah bisa kita bayangkan lah kalau mereka pulang di rumah tidak saling ngobrol. Kalaupun mereka keluar suaranya berupa sindiran-sindiran ya. Misalkan yang klasik nih, anduk basah ditaruh di atas kasur gitu ya. Udah dibilangin nih berkali-kali gitu ya, misalkan gitu ya. Terus habis makan piringnya nggak dicuci. Emang orang nggak capek apa gitu ya. Jadi kemudian dibalas lagi dengan kata-kata. Jadi toksik itu hubungan toksik itu membuat antar pasangan ini jadi Nggak nyaman. jadi tidak menemukan keakraban. Jadi mereka itu saling menyerang gitu ya. Dan tidak berarti dua-duanya sih. Kadang ada satu juga yang si paling menyerang dan satu juga si paling menerima. Dan ini bisa dibilang toksik yang sangat-sangat nggak baik gitu ya. Kenapa? Karena pasti akan ada satu yang tanda kutip jadi korban. Itu sih yang nampak ya kalau terlihat secara komunikasi dalam berpasangan. Tapi ada juga orang perseorangan yang memang ciri toksiknya itu kelihatan. Contohnya apa tuh Pak? Contohnya ketika ngobrol tuh nggak mau kalah. Oh iya, Ya. banyak tuh yang Kalau kita lagi cerita, kita cerita misalkan, gue tadi berangkat dari rumah tuh kehujanan, tapi gue berhasil kemudian bisa nyampe di sini dengan cepat, nggak sampai basah kuyup. Dia malah ngomong, gue tadi mah jalan lebih ini lagi kok. Jadi si paling nggak mau kalah ini. Jadi rasanya kita kalau cerita sama orang kayak gitu kayak, udahlah mending nggak usah cerita, karena seolah-olah kayak selalu di banding-bandingkan terus gitu. Nah, berarti balik lagi nih Pak, kan hubungan yang toksik itu kan Yes. tadi juga udah disebutin ya ciri-cirinya. Kalau silent treatment ini termasuk ke toksik nggak sih Pak?
silent treatment. Ya bisa dibilang juga termasuk ke Ya. ke indikasi adanya hubungan toksik ya. Karena diam itu kan nggak selalu berarti emas. Ya, betul. Diam itu juga bisa berarti marah diam-diam gitu ya, atau marah yang sudah sangat tinggi. Bahkan ada orang bilang kalau marah yang udah paling tinggi itu adalah mendiamkan gitu. Nah kalau hubungan udah saling mendiamkan, nggak ada komunikasi, Ya. itu juga bisa terkategori toxic Toxic, ya. relationship gitu ya. Iya. Kenapa? Karena ya toxic itu sekali lagi nggak serta-merta dia bentuknya aktif. Ketika kita diam, kemudian nggak peduli, terus saling apa ya, menghancurkan tanda kutip gitu ya, tidak mau merespon, tidak mau berkontribusi aktif, ya itu juga merupakan, menurut saya itu merupakan toxic Toxic, ya. relationship Toxic. juga. Mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan malam ini, ya teman-teman yang nonton jadi pada Yes, paham ya, betul. jadi pada paham ciri-cirinya itu seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana. Nah setelah ini kita bahas dampaknya bagaimana nih Pak. Iya. Kalau terus-terusan tidak dibenahi ya, karena kan dari dari hubungan toksik ini kan sebenarnya kan dari komunikasi ya, Iya, betul. yang harus benahi lah gitu. Iya. Nah, apa dampaknya? Wah, kalau kita nggak menyadari bahwa itu adalah hubungan yang nggak sehat, maka dampaknya itu yang seperti Ahmad Dhani sama mantan istrinya. Apa dampaknya? Berpisah, gitu. Itu dampak yang terlihat. Apa dampak yang nggak terlihatnya? Ya kita merasa, ya memang dia orangnya gitu. Akhirnya tanpa kita sadari, mental kita makin hari makin nggak sehat. Karena kita menerima permakluman yang sebetulnya menyakitkan kita. Iya, benar. Gitu, Ca. Jadi dampaknya bisa dibilang ya sangat-sangat buruk ya, karena Iya. jadi efek yang nggak bagus buat diri kita. Nah Pak, supaya teman-teman yang lagi nonton ini bisa belajar nih, gimana sih solusinya gitu untuk hubungan toksik ini gitu, khususnya yang mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton ya ngalami juga lah gitu, atau sedang berada di hubungan toksik. Nah, ada solusinya nggak Pak? Ya sebelum ngomongin solusinya, pertama kita harus melakukan kesadaran dulu bahwa hubungan kita ini seperti apa, sehatkah, toksikkah gitu ya, baik-baik saja kah atau tidak baik-baik saja. Kalau ternyata kita dapati hubungan kita nggak baik-baik saja, ya maka kemudian kita harus menganalisa lebih dalam. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, ada masalah apa? Nah kalau kita lihat dari konteks besarnya, ini ngomonginnya komunikasi. Nah sebetulnya ada satu jurus komunikasi nih Ca, yang bisa menjadi alat atau bisa menjadi pengetahuan untuk kita bisa mengurangi toksik, bahkan bisa menghilangkan toksik. Nah, bagus tuh Pak. Apanya yang bagus? Share jurusnya. Jurusnya ya. Ya jadi namanya itu kemampuan berkomunikasi asertif. Oke. Jadi komunikasi asertif itu adalah cara kita berkomunikasi di mana kita perlu memahami lawan bicara kita itu seperti apa. Sehingga kita nggak seenaknya kita dalam menyampaikan kata, menyampaikan kalimat, ya mengucapkan banyak hal gitu ya. Jadi kita betul-betul melihat dulu kebutuhan lawan bicara kita. Mungkin contohnya kayak gini ya Pak. Misal biasanya itu kan cewek maunya pengennya dimengerti aja gitu, Ya, betul. tanpa ngomong cewek itu mikirnya kamu harus ngerti Yes. gitu si pasangannya. Tapi kalau dari asertif ini lebih kesini nggak sih Pak? Besok aku mau begini ya, besok aku mau gitu ya, nanti aku maunya kamu begini ya, kamu bilang aja kamu maunya aku bagaimana atau apa segala macam, itu bisa dibilang asertif nggak Pak? Bisa begitu. Karena prinsipnya komunikasi nih ya, secara umum kan, itu kan menyampaikan pesan antara komunikator ke komunikan. Nah, kalau kita sebagai komunikator mau nyampein pesan ke komunikan, itu server siapa yang harus kita selaraskan? Servernya komunikan. Jadi kita tuh harus memahami dia dulu supaya kita bisa nyambung dengan dia. Gitu ya. Tadi kalau Caca bilang, ini kan cewek nih Pak, begini-gini. Ya. Betul, kita harus memahami. Bahkan termasuk kecepatan bicara, Caca. Kalau teman-teman nih punya temen orang Solo, katanya orang Solo itu kalau ngomong gimana? Lembut. Jadi saya itu mau. Nah kalau kita punya teman yang komunikasinya lambat, kalau kita melakukan komunikasi asertif, ya kita juga harus nyesuaiin. Ya. Jangan dia lambat, kita itu nanti nggak akan nyambung itu, Betul. nggak akan terkoneksi. Berarti dari kitanya pun harus aware juga ya Betul Pak, sekali. harus bisa ngikutin juga ya. Betul. Jadi toksik itu tercipta. Permasalahan dasarnya adalah gara-gara kita tidak memahami lawan bicara. Maka kemampuan asertif ini adalah didasari dari kita memahami dulu nih lawan bicara kita itu seperti apa. Nah, kalau kitanya udah paham nih Pak, tapi pasangan kita tuh nggak paham gitu, jadi nggak mau mencoba memahami apa yang udah kita pahami. Maksudnya kita tuh udah mencoba memahami pasangan kita, tapi pasangan kita ini Nggak paham. nggak paham gitu Pak. Kalau gitu saatnya pergi ke Dufan naik Halilintar aja. Untuk teriak aja gitu ya, untuk rilis ya. Nggak, bercanda ya. Gimana? Jadi kalau pasangan kita nggak paham,
Ya memang cara kita mengedukasi itu ya dengan mencontohkan. Jadi tadi dengan kita ini berusaha untuk memahami dalam berkomunikasi, nanti itu secara lambat laun nanti bisa menjadi pembelajaran, gitu ya. Karena kalau kita memperlakukan baik, orang juga nanti akan memperlakukan hal yang sama. Ya, betul. Gitu. Karena komunikasi yang baik itu biasanya akan saling nyontoh ya. Jadi kalau kamu melihat dua orang ngobrol nih, mereka ngobrolnya asik seru, itu tanpa mereka sadari satu sama lain gerakannya akan sama. Kalau yang satu tangannya gini nanti ikut gini. Kalau yang satu tangannya gini nanti ikut gini. Tapi kalau mereka ngobrolnya nggak asik, nggak seru, itu pasti gerakannya akan berlawanan. Nggak akan ada yang saling ngikutin. Iya. Nah, jadi semoga kalau ini dilakukan, walaupun pasangannya masih aduh di keras kepala nih susah dibilangin dan segala macam, kalau kita konsisten melakukan komunikasi yang asertif, ya semoga nanti dia bisa tanpa disadari pelan-pelan terbawa arus yang baiknya. Berarti kuncinya ya kita harus aware dulu sama diri kita sendiri. Betul. Kita juga Memahami dulu ya. betul. Coba pahami pasangan kita, Yes. kemudian ya kita mencontohkan kan Pak. Betul. Ya, mencontohkan dengan apa yang kita tunjukkan gitu ke pasangan kita itu ya seolah-olah itu yang kita mau gitu. Kalau untuk yang menikah itu kan potensi untuk apa ya berpikir, biasanya kan ada perempuan atau laki yang udahlah hubungan kayak gini terus udah kita udahan aja gitu. Kalau untuk yang sudah menikah ini kan potensi untuk bercerainya apa ya maksudnya Ada. potensi untuk ada lah gitu. Tapi kita mau lebih bahas ke yang masih pacaran Pak. Yang masih pacaran itu kan masih bisa diselamatkan Iya, iya, kan betul. rasanya gitu. Nah itu bisa nggak sih Pak kayak misalkan pasangan kita ini kita percaya nih bahwa pasangan kita ini akan berubah, percaya nih dari apa yang kita udah punya, udah aware sama diri sendiri, terus kita udah mau memahami pasangan kita, Iya, iya, iya. tapi dengan berjalannya waktu pasangan kita ini nggak pernah ngerti Pak gitu. Nah itu apa nih, ada nggak solusinya gitu? Apakah Ini pertanyaan berat ini, Ca. apakah iya nggak sih? Kenapa pertanyaan berat? Karena kalau di periode pacaran itu, kata orang-orang, love is blind. Ya betul betul. Cinta itu buta. Dan cenderungnya orang udah lagi emosional banget di saat Iya, itu. benar. Banyak yang nggak pakai kepala, nggak pakai logika. Iya. Sehingga hubungan mereka berpeluang toksiknya banget. Ya, baik toksiknya yang bener apa yang memang cenderung apa kekerasan lah misalkan gitu secara verbal fisik, maupun yang apa istilahnya melorotin gitu ya. Iya. Yang melorotin kemudian jadi minta duit lah apalah, kan toksik juga sebenarnya. Betul, betul. Atau yang pasangannya jadi tukang ojek abadi gitu ya, pokoknya begitu punya pacar sama dengan punya supir antar jemput gitu ya. Itu kan juga jadi toksik gitu ya. Atau sebaliknya, si cowok begitu punya pacar cewek, dia jadi punya alarm aktif. Udah sarapan belum ya? Udah ini belum ya gitu ya. Jadi kayak punya reminder gitu ya, punya asisten. Nah itu menurut saya berat banget di posisi pacaran. Makanya kalau kita udah mengetahui berat, gimana solusinya? Solusinya adalah menyadari bahwa hubungan pacaran itu jangan digantungkan pada emosional, tapi harus pada logika. Ya apalagi ini kalau anak psikologi memahami ya, Ya, bahwa memang di usia-usianya itu ada tuntutan dia betul. pengen berhubungan ya kan, pengen berinteraksi, pengen punya orang yang peduli lah gitu ya. Nah itu pakai logika gitu. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Ini kita sudah diskusi banyak ya. Seru banget ya. Ya seru banget lah pokoknya. Tadi juga kan sudah kami bahas beberapa ciri-ciri, kemudian dampak, betul. solusi juga ya. Yes. Nah dari situ kita belajar dan kita jangan sampai terbawa arus dengan hubungan toksik. Toksik. Karena itu benar-benar bisa mengganggu teman-teman sendiri dan lingkungan. Betul. Seperti itu ya Pak. Sepakat. Nah, yuk kita mulai aware untuk hubungan. Yang lebih baik. Betul. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.